Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus kepada kita sekalian, saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam sebuah pelayanan dalam pekerja Sinode wilayah 4 melalui renungan, melalui kabar baik. Dan Tuhan izinkan kita boleh bertemu di kesempatan ini. Karena itu mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ketika anugerah Tuhan menjadi pemberian Allah yang begitu berharga bagi setiap kami. Kami boleh berjumpa pada kesempatan ini, itu karena kasih Tuhan yang tidak terukur kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan dalam perjumpaan melalui perenungan di kesempatan ini. Firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus mari Engkau menolong sehingga pemberitaan firman Tuhan melalui Badan Pekerja Sinode wilayah 4 ini dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan para pendengar di kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara, firman Tuhan kembali saya angkat dari pembacaan utama dalam hari Minggu kemarin dalam Injil Yohanes. Namun saya membaca Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 hingga ayat yang ke-66. Firman Tuhan saya baca bagi kita sekalian, saudara. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula
Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia? Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengerjakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Semakin jauh firman Tuhan, berbahagialah saudara-saudara sekalian oleh kabar baik yang kita dengar pada hari ini. Amin. Saudara-saudara, dimanapun kita berada dalam berbagai kondisi kita, tentu masa pandemi ini belum berakhir saudara-saudara, dan terus menjadi sebuah pengharapan iman kita terhadap sebuah realitas tentang kapan masa pandemi ini akan berakhir. Pertanyaan yang penting menjadi sebuah pengantar perenungan kita pada saat ini adalah, di manakah kuasa Tuhan untuk memulihkan kondisi pandemi ini dari kehidupan kita? Apakah memang kuasa Tuhan tidak mampu untuk memulihkan kondisi pandemi ini? Ini sebuah pertanyaan yang dapat mengguncang hidup kita, saudara. Apakah memang kuasa Tuhan itu tidak mampu? Sangat menarik tentang kisah Yesus dalam pembacaan kita di kesempatan saat ini, saudara-saudara. Bagaimana kumpulan orang-orang percaya yang disebut murid-murid Yesus dalam konteks pembacaan kita, mereka kemudian mulai bimbang dan ragu terhadap siapa Yesus, seperti apa kuasanya yang mereka telah lihat. Kalau kita mau jujur, saudara, banyak orang yang mengikuti Yesus dalam peristiwa ini, dalam konteks ini, dalam peristiwa misalnya bagaimana Yesus mengubah roti yang hanya 5 dan 2 ekor ikan, lalu kemudian dapat memberi makan begitu banyak orang. Bagaimana juga peristiwa Yesus berjalan di atas air, juga bagaimana tentang wejangan atau petuah tentang roti hidup. Nah, ketika orang-orang banyak melihat sebuah realita di mana Yesus mampu mengadakan begitu banyak hal, mereka terkagum-kagum melihat pribadi Yesus. Tetapi konyolnya, ini konyolnya saudara-saudara, apa alasan, kalau kita lihat pada ayat yang ke-66, apa alasan para murid-murid, para orang-orang banyak yang kemudian mengikuti Yesus, dan kemudian mereka berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya, orang-orang yang mengikuti Yesus melihat berbagai mujizat Tuhan, melihat berbagai karunia Tuhan, melihat begitu besar kuasa Tuhan, kemudian orang-orang itu mengundurkan diri. Perhatikan kata mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara-saudara, ketika murid-murid telah menyatakan untuk mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus, ini tentu mau mengubah haluan, mau mengubah arah hidup mereka. Hanya pada persoalan ketika Yesus memberikan sebuah wejangan tentang roti hidup, Yesus menyatakan bahwa tubuhnya benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman bagi hidup yang kekal. Ini rasa-rasanya mereka tidak bisa terima, dan mereka anggap bahwa ini adalah sesuatu perkataan yang sulit untuk mereka mengerti. Makanya dalam ayat 60 mereka berkata bahwa perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara-saudara, banyak penafsir yang kemudian menjelaskan tentang kata keras ini. Ini menjadi sebuah alasannya. Kata keras ini bukanlah sukar untuk dimengerti, tetapi sukar untuk diterima. Jadi ada tipe orang yang sebenarnya dia tahu dengan baik, dia tahu alasan mengapa dia kemudian menjadi orang percaya, saudara-saudara, tetapi dia begitu sulitnya
untuk menerima sebuah realitas, tetapi mengerti. Dia mengerti, tapi sulit untuk menerima sebuah realitas yang akan terjadi. Jadi peristiwa ini ketika didengar oleh orang-orang banyak yang adalah murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, kemudian mereka, dalam istilah orang Toraja ini disebut serong bokok, saudara. Nah, apa yang kita mau dapat pesan dari perenungan di malam hari ini tentang bagaimana memaknai kehidupan yang benar-benar setia, memaknai kehidupan yang benar-benar konsisten, bagaimana memaknai kehidupan yang benar-benar teguh kepada sebuah prinsip hidup. Kita mau melihat kisah ini dan kita mau mendapatkan sebuah pengharapan bahwa di tengah masa pandemi yang masih berdampak besar dalam kehidupan di negara ini, dalam kehidupan bergereja kita, atau dalam kehidupan pribadi-pribadi kita, ada banyak hal-hal yang kemudian menjadi sulit bagi kita. Tapi mari kita melihat sebuah hal yang betul-betul sebuah realitas untuk melihat kuasa Tuhan Yesus dan tidak menggoyahkan sedikit pun, tidak mengubah haluan kita, tidak mengubah statement kita tentang aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu dalam kondisi-kondisi sekarang ini, saudara-saudara, ada banyak orang yang kemudian akan berpikir, dengan pertanyaan saya di awal tadi dan menggoncang iman mereka, apakah memang kuasa Tuhan Yesus itu masih ada sampai hari ini? Apakah kuasa Yesus yang kita dengarkan masih relevan sampai hari ini? Ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi setiap kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam merespon hal ini. Apakah saya dan saudara akan tetap mengikut Dia, memikul salib Kristus, ataukah kita menjadi murid-murid, orang-orang percaya yang kemudian mundur dari sebuah realitas dan berhenti untuk mengikut Dia? Jawabannya ada pada saudara-saudara. Firman Tuhan mengajak kita, marilah kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada tuntunan kuasa Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan dan kuasa Tuhan Yesus itulah yang akan terus menjadi pengharapan kita untuk menjalani kehidupan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, di dalam persekutuan kita di malam hari ini, mari kita mengucap syukur. Apapun keadaan kita, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang berdoa melalui Engkau kepada Bapa di sorga. Kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk setiap cinta kasih pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau mengajarkan sebuah makna kesetiaan kepada setiap kami menjadi pengikut-pengikut-Mu. Tentu ada kami yang akan tidak lanjut untuk setia kepada Engkau. Tapi mari Tuhan, Engkau ajar kami untuk betul-betul tetap melekat, tetap berkomitmen pada sebuah statement iman kami. Bagaimana kami mempercayakan hidup ini sepenuhnya di bawah anugerah Tuhan yang begitu berharga bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, kabar baik yang boleh kami dengar di malam hari ini. Tentu ada banyak alasan-alasan kami kemudian yang bisa menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Tapi tidak ada alasan untuk kami menyalahkan Tuhan sesungguhnya. Kami percaya bahwa meskipun masa pandemi ini begitu membawa dampak yang besar, ada begitu banyak pergumulan yang belum terselesaikan, tapi kami percaya pada sebuah realitas bahwa kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang mampu untuk memulihkan segala keadaan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan. Kami terus berdoa bagi badan pekerja sinode wilayah 4. Tuhan berkati, Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan melalui pelayanan virtual seperti ini. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun kami berada, kami dilawat oleh Tuhan, kasih Tuhan yang tiada bertepi itu. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati program-program yang masih akan berlanjut ke depannya. Sekiranya negeri kami ini Tuhan akan dipulihkan pada waktu Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami mengucap syukur. Amin. Demikian pelayanan renungan firman Tuhan, kabar baik dari Jemaat Baru Oasis Parepare. Saya Pendeta Firman Panggara menyatakan rasa syukur kepada Tuhan diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan kabar baik kepada kita sekalian. Semoga ini menjadi seorang berkat Allah kepada setiap saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Kami